Mau laku mau nggak laku nggak peduli, harus terus belajar. Wani sik tatak. Siap. Oh. Penghargaan sebagai salah satu inspiring woman tahun 2021. Iya. Hai everyone, selamat datang kembali di acara podcast buka-bukaan semua tentang dunia kecantikan dan juga dunia fashion tentunya. Dan kali ini kita ketepatan di tempat yang paling fresh dan paling baru di Bojonegoro, yaitu Cafe Renjana. Buat kawan-kawan yang penasaran boleh nanti lihat di deskripsi atau bisa lihat di IG atau media sosial lainnya. Dan kali ini bertepatan, Tessa gak sendirian dong tentunya karena podcast selalu ada narasumber. Dan apalagi kalau tentang dunia kecantikan dan dunia fashion gitu pasti akan membawa bidadari, dewi-dewi ya kan yang anggun-anggun dan sangat cantik. Boleh kita undang langsung. Welcome Mbak Widya. Hello. Aduh, senyumnya itu loh langsung leleh di hati ya ampun. Kayak es krim. Oh dong, rasanya pengen jilat deh. Jangan Mbak. Oke, pertama-tama kalau saya aja yang kenal, yang lain belum kenal kan nggak afdol katanya. Nah, kalau boleh tahu nama Mbak Widya itu siapa sih? Oke, nama saya Widya Seli, saya asli Bojonegoro. Biasa dipanggilnya Widya. Widya aja. Oke, nah kalau kawan-kawan sekalian kan pasti lihat begini kan, perempuan secantik Mbak Widya ini kan pasti kepengen tahu usianya berapa sih kira-kira? Kira-kira berapa? Kalau saya pikir ya seumuran saya mungkin 25, 26 begitu. 31. Wow. Bukan karena the power of makeup loh ya, tapi karena memang inner beauty itu kan membuat kita jadi jauh lebih cantik. Amin. Kalau makeup itu kan membuat kita jadi lebih indah. Iya betul. Nah, selanjutnya untuk Mbak Widya sendiri, latar belakang pendidikannya secara akademis sebelum menjadi MUA apa sih? Kebetulan saya lulusan akuntansi di Universitas Terbuka sini Bojonegoro sini. Loh, jauh banget ya Mbak ya dari akuntansi tiba-tiba Iya, melancongnya ke MUA gitu betul. loh. Nah terus histori yang Mbak sudah lakukan dalam arti dunia pekerjaan setelah lulus menyelesaikan pendidikan akademis sebelum masuk ke dunia MUA apa? Oh banyak sekali, saya dulu kebetulan karyawan kantoran, pernah bekerja di KPP Pratama Bojonegoro 1 tahun, kemudian bekerja di kantor notaris 3 tahun. Setelah itu baru menggeluti dunia makeup artist. Jadi benar-benar dari awal histori pun nggak ada yang tentang Nggak ada makeup sama gitu sekali. nggak ada ya? Nggak. Oh, terus setelah masuk ke dunia MUA, masuk ke dunia makeup, bagaimana dengan kerjaan yang sebelum-sebelumnya? Waktu itu awalnya memang nyambi ya Mbak ya. Jadi pada waktu saya masih jadi pegawai notaris, itu saya sudah suka makeup, sudah sering makeup, cuman belum pegang pengantin waktu itu. Jadi masih pegang kayak wisuda, engagement gitu. Nah setelah itu saya keluar lalu saya geluti sampai sekarang. Jadi seriusi. masih yang pertama-tama pasti pakai awal yang istilahnya langkah yang merangkak pelan-pelan dulu. Iya, betul. Dari yang non profesional sampai akhirnya yang benar-benar full time di makeup artist. Nah, pertama kali apa sih yang dipikirkan ketika nih gue harus menerjuni dunia makeup artist. Padahal kan kalau kita bilang dunia perkaryawanan atau dunia yang kerjanya udah tetap. Kalau MUA kan kita taunya kan eventan. Iya, betul. Kenapa sih kok sampai memilih satu resiko jalan ke makeup artist yang kita belum tentu tahu kedepannya kan gimana acet gitu loh istilahnya betul, bahasa Bojonegoronya kan gak acet Iya gitu. betul. Alasannya apa? Kalau saya sendiri pribadi yang pertama karena itu hobi ya. Oke. Ya, jadi menurut saya pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Siap, saya setuju banget. Iya. Nah kebetulan hobi dan alhamdulillah saya lihat perkembangannya bagus, saya seriusi sekalian gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih. Wow, berarti memang kalau orang bilang jodoh nggak kemana ya. Iya, betul. Mungkin yang lama-lama adalah sebagai batu loncatan, Iya, betul. yang sekarang sebagai batu yang bukan untuk diloncat, Iya. tapi untuk disimpan dan bisa menghasilkan banyak rupiah tentunya. Iya, Nah, amin. terus untuk menunjang istilahnya passion atau hobinya Mbak kan nggak cuman belajar-belajaran aja, pasti kan akan melakukan sebuah pendidikan khusus seperti kursus atau ambil sertifikasi. Nah, Ya, Mbaknya betul. sudah pernah menempuh sertifikasi atau kursus apa yang di dunia makeup? Kebetulan saya sudah ambil beberapa private class itu yang ada dari Bandung. Kebetulan muanya itu sudah istilahnya itu sudah mua hits lah di daerah Bandung. Itu waktu itu saya ambil di Adi Rustana, kemudian saya ambil lagi di Khadijah Azhara Malang. Dan tahun kemarin rencananya saya mau ngambil ke Dean, Jakarta. Dean, tahu ya. Tahu dong. Lah kebetulan itu lagi pandemi Mbak. Jadi kebetulan saya sudah masukin DP waktu itu bulan Februari 2020. Akhirnya terpaksa
gagal dulu. Oh, nah itu tapi kan akan berlanjut ketika Iya. nanti sudah kondisi Iya, memungkinkan. insya Allah nanti tetap mau ke sana pasti. Siap. Wah, itu sebuah istilahnya apa ya, cerita yang buat saya itu juga greget karena Iya. saya tahu sosok Dean Iya, kan. Nah, betul. itu inspired banget sih Favorit memang. banyak orang ya. Iya, benar-benar. Terus selama menjadi M1 kan kita mulainya dari junior dulu tentunya. Iya. Sebelum merangkak jadi profesional, itu berapa lama sih OTW dari nol sampai akhirnya jadi Mbak Widya yang sekarang? Saya kebetulan makeup dari 2017. Dari situ awalnya dulu masih ikut-ikut sama temen-temen. Jadi masih make up-i kayak bridesmaid, kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya saya ambil kursus, kemudian saya seriusi dan berani pegang bride-nya langsung. Jadi awalnya tetap jadi kayak kita bilang asisten muanya. Iya, betul. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi kawan-kawan kalau ingin sukses tuh pasti ada dari nolnya Betul, dulu, nggak berproses. langsung tiba-tiba wet gitu. Iya. Emang masak mie instan Iya. aja perlu digodok Iya, bro kan betul. gitu. Nah, terus kalau kita bilang udah menggeluti, pasti kan ada satu momen di mana ingin mengikuti sebuah kompetisi atau ingin mengikuti sebuah kejuaraan. Apa aja? Kalau saya lihat di sini kan ada trofi yang terpampang. Nah, trofi yang terpampang ini salah satu bentuk wujud kompetisi yang sudah Mbak ikuti. Selain ini apa? Boleh Mbaknya sebutkan dari awal. Oke, jadi awal dulu waktu pertama kali saya masih belajar, saya mengikuti salah satu kompetisi itu kompetisi make up. Jadi bareng sama mua-mua lain dan kebetulan itu masih pemula ya. Alhamdulillah waktu itu saya dapat juara 2. Tapi setelah itu sudah nggak ikut lagi karena saya lebih fokus ke bisnis daripada ke kompetisi. Karena buat saya klien itu yang paling utama gitu. Mungkin ada ya orang yang kayak aku harus punya banyak prestasi nih, Ya. tapi akhirnya dia melewatkan yang untuk kliennya tuh harus bener-bener puas. Kalau saya lebih fokus ke kepuasan klien, perkembangan skill saya kayak gitu sih Mbak. Iya sih, maksudnya kita kan nggak menutup kemungkinan dan tidak menutup apa yang jadi sudut pandang seseorang. Sometimes seseorang kan melihat wall of frame-nya dia yang paling Iya, penting, yang betul. penting banyak piagam, tapi belum tentu skillnya bisa memuaskan klien apa tidak gitu. Iya betul. Kebetulan kalau ini bukan kompetisi Mbak. Yang ini apa ini? Bukan. Menghargai prestasi. Jadi waktu itu saya mendapatkan penghargaan sebagai salah satu inspiring woman tahun 2021. Iya. Jadi kemarin acaranya tuh bener-bener luar biasa, bertemu dengan orang-orang yang bahkan saya tuh merasa minder gitu karena rata-rata mereka itu kayak punya perusahaan, direktur, dokter, sedangkan saya di sini sempat merasa minder juga. Berarti dia nggak gitu. cuma dari dunia per make upan. Enggak, iya. Jadi semua yang berprestasi dari berbagai daerah, dari luar Jawa pun juga ada. Kebetulan acara Mbaknya jadi nomor 1 di sini. iya, itu kebetulan acaranya di Yogyakarta, Grand Aston Yogyakarta. Wah, kalau saya ini tidak podcast dan tidak di depan kamera, saya sudah standing applause buat Mbak Widya karena apa ya, sebuah prestasi itu memang tidak harus diukur dengan sebuah trofi, tapi kebanggaan tersendiri Iya, ketika betul. jadi salah satu yang terbaik di antara yang Iya, terbaik betul. gitu loh istilahnya. Memang woman inspired banget kalau Mbak Widya ini. Setelah banyak lika-liku yang Mbak lakukan, pasti kan juga banyak pengalaman. Nah, melebarkan sayap udah sampai kemana aja? Kliennya itu sudah sampai mana sih? Sejauh apa? Apakah di daerah Bojonegoro dan sekitarnya atau sudah sampai bahkan melancong kemana-mana? Alhamdulillah kalau untuk klien sendiri, terutama saya masih daerah Bojonegoro dan sekitarnya ya Mbak ya. Untuk yang paling jauh itu saya ke Blora dan Madiun. Dan kebetulan bulan ini nanti saya ada wedding itu di Salatiga, Jawa Tengah. Wow, jauh juga ya. Iya lumayan. Iya. Nggak apa-apa Mbak, mungkin kalau istilahnya kita ambil yang lokal dulu. Iya. Lama-lama jadi interlokal Iya, ya kan. betul. SLJJ baru nanti kita interlokal. Iya. Oh ya boleh cerita lagi nggak Mbak? Boleh. Kebetulan cerita. Oh iya. Kebetulan saya dulu itu pernah makeup di Malaysia. Iya. Jadi waktu itu mengikuti acara International Fashion Week. Wow. Gitu. Bekerja sama dengan salah satu teman saya yang memiliki sekolah model di Bojonegoro. Saya makeup dengan bergabung dengan orang-orang hebat di sana yang benar-benar luar biasa gitu. Itu tahun 2019 sebelum pandemi. Oh, jadi Mbaknya sebagai salah satu make up artis Iya. model-model yang ada di Iya, sana. betul. Oh, jadi ada salah satu itu modelnya mukanya tuh adalah salah satu kanvasnya Mbak Widya di Iya, di Malaysia Fashion Week. Iya. Wow, itu juga patut di sebuah prestasi loh, itu sebuah pengalaman juga, Iya, sebuah betul. prestasi juga. Lalu kalau kita setelah ngomong tentang pengalaman, tentang jam terbang,
pasti kan ada yang namanya akhirnya menentukan budget atau price. Kita nggak usah ngomong tentang nominal karena nominal kan terlalu signifikan atau terlalu bahaya untuk diomongkan. Sensitif. Jadi kalau nanti mau tahu price listnya berapa, chat aja langsung gitu, DM di Instagramnya. Siap. Kalau boleh tahu tingkatan price-nya aja sih, sesuai kebutuhan klien selama ini apa? Kebetulan saya di sini kan selain makeup artist, saya juga pegang wedding organizer punya saya sendiri. Dan rata-rata itu kita ambilnya langsung paketan. Jadi langsung satu paket rata-rata. Tapi kalau misal teman-teman itu ada yang mau, Mbak, saya mau makeupnya aja, bisa kok, pasti bisa. Jadi bisa ambil lepasan dalam arti Betul. dijual terpisah gitu. Iya, betul. Nah, kalau Mbaknya sendiri punya tingkatan yang paling rendah katakanlah untuk kisaran harganya. Itu di budget yang apa? Mungkin ke wisuda atau di bridesmaid-nya atau apanya. Nah, saya kan kurang paham tuh. Nah, Mbaknya coba bisa jelasin. Yang paling rendah biasanya di wisuda dan engagement. Karena untuk engagement pun saya ambil sekitar Bojonegoro aja sih, Mbak. Karena budgetnya memang kecil. Terus setelah itu baru keluarga pengantin gitu, baru pengantinnya. Iya, betul. Memang ya menikah dan punya acara tidaklah murah ya kan. Jadi makanya kalau istilahnya punya acara dan juga punya hajatan besar harus benar-benar dipikirkan dengan matang. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Betul. Apalagi kalau tentang karena urusan, sekali seumur hidup ya. Apalagi kalau tentang urusan make up ini kan wajah gitu loh. Ya, betul. Nanti kelihatan cemong sedikit kan kita, aduh foto pernikahannya seumur hidup mukanya cemong. Iya. Dan itu kan istilahnya harga menentukan kualitas juga. Betul. Kan banyak orang yang tidak paham tentang itu. Iya, betul. Lalu selain kegiatan MUA sehari-hari, selain kegiatan mempercantik orang lain, apa sih kegiatan pribadinya Mbak Widya? Kalau kegiatan pribadi sih saya biasanya lebih ke private class juga. Tukang make up private class juga? Iya, private class maksudnya itu kalau misal ada teman-teman yang pengen belajar make up, bisa ambil private di saya. Oh, jadi Mbaknya ngajar teman-teman ngajar. untuk self make up gitu? Betul, self make up atau pingin jadi MUA juga bisa gitu. Oh, jadi Mbaknya buka istilahnya kelas kursus gitu? Iya, betul. Ada lagi kegiatan lain itu kita bikin beauty class. Beauty class. Betul. Iya, itu saya pernah dengar, adik saya kan juga salah satu lulusan sekretaris. Jadi dia sampai belajar begitu ke sekolah membawa alat make up Iya, gitu. betul. Karena zaman sekarang itu make up diri sendiri itu penting sekali, Mbak. Karena jadi kalau kita ada acara itu nggak perlu bingung harus pakai MUA ini, pakai kalau bisa make up sendiri kenapa enggak? Iya, kan benar-benar. Paling enggak kan enggak terlihat seperti kayak bangun tidur, terlihat fresh gitu loh. Gak perlu yang beluk-beluk sampai kayak wayang, enggak gitu juga kan. Istilahnya yang natural gitu. Terus kalau Mbaknya sendiri, bukan setiap MUA tuh pasti punya satu kiblat genre make up yang diminati itu di mana sih? Lebih kemana? Kalau saya sendiri sampai sekarang yang paling penasaran itu di Dean, Jakarta. Jakarta. Betul, belum keturutan sampai hari ini ya. Itu karena kan mungkin dia punya kan kayak Thailand begitu. Betul. Alisnya yang berserat-serat. Iya, yang berserat-serat. Iya, alis pencakar langit. Itu bikinnya lo 2 jam sendiri kayaknya. Iya, Itu iya, kalau betul. saya yang bikin 2 jam belum tentu jadi. Itu sudah Nanti hapus jepit semua. sebelah. Nah makanya udah menceng sebelah gak karo-karoan. Iya. Kalau Mbaknya sendiri punya istilahnya inspired people, inspired MUA yang selain Dean di luar negeri kan pasti ada nih. Siapakah Banyak itu? sekali sih, tapi saya lebih fokusnya ke lokal karena seleranya beda. Kalau untuk luar negeri kan biasanya ke Hollywood gitu ya, makeupnya tuh yang USA. bold kayak gitu. Kebetulan kalau saya pribadi agak kurang Kurang ke sana ya? Iya, betul. Jadi Mbaknya suka yang apa? Yang lokalnya kayak flawless natural gitu. Oh, jadi Korean flawless Iya, gitu. betul. Ya toh. Make up no make up look. Nah, Iya, itu kan bikin betul. orang galau. Iya, betul. Maunya make upan apa enggak sih? Tapi nggak kelihatan make upan. Terus gimana? Terus gimana dong ya kan? Iya sih, maksudnya kalau saya sendiri merasa meskipun saya nggak pernah terlalu berkecimpung di dunia make up, selama ini cuma sebagai beberapa kali sebagai kanvasnya orang yang sekolah make up, itu pun saya merasa wah, banyak sekali lapisan-lapisan di dunia make up itu yang bahkan nggak orang profesional tuh bahkan ada yang belum tahu gitu loh. Iya, betul. Terus setelah mengetahui sebagian besar dan berkecimpung lumayan lama di dunia permake-upan, apakah seorang MUA harus menggunakan produk high end atau produk yang mahal harganya? Jadi gini, pada dasarnya skill dan produk itu adalah 2 hal yang nggak bisa dipisahkan. Jadi ibaratnya gini, kita skillnya tuh bagus, tapi kadang produknya itu nggak memadai, itu juga tetap pengaruh ke hasil. Begitu juga sebaliknya, ya kan? Produknya itu bagus, tapi skillnya kurang, ya hasilnya nggak bisa. Jadi dua-duanya harus
klop. Tapi bukan berarti kita harus pakai semuanya tuh high end, enggak juga. Nggak harus ya Nggak berarti ya? harus, karena ada produk lokal yang bagus juga baik. Karena konotasinya kita tuh belajar makeup itu mahal. Betul. Alatnya, bahannya, Betul. sekolahnya. Nah, terus belum lagi nanti kalau sudah pakai yang high end, Iya. mau nggak mau kliennya harus ikut harga mahal. Betul. Jadi buat teman-teman sekalian, apa sih pesannya menjadi MUA yang katakanlah kita jadi MUA yang bisa mengikuti segala pasar? Iya betul. Yang penting utamakan skill dulu. Oke. Karena kalau skill kita sudah bagus, mau pakai produk apapun, sebiasa apapun produk itu pasti tetap hasilnya akan, meskipun ibaratnya kalau beda ya dengan produk high end ya. Kalau high end sudah pasti bagus. Tapi dengan produk lokal itu kita bisa menyiasati gimana biar tetap kelihatan bagus. Jadi skill itu nomor 1 kalau menurut saya, Mbak. Jadi yang dibutuhkan tuh ininya, tangannya, Betul. feelingnya. Betul. Bukan itu pernik-perniknya apalah begitu ya toh, yang mereknya cenel-cenel itu ya toh Estée Lauder itulah pakainya itu bucre-bucre itu dah. Wih, luar biasa itu, bedak tabur aja harganya 1 juta lebih. Makanya itu foundation aja jutaan ya kan. Itu gaji saya sebulan aja belum tentu bisa nutup gitu kan. Nah, terus kan ini kita semua mengalami yang namanya terdampak pandemi, dan itu sebuah bencana yang kita sangat istilahnya rata, enggak yang lagi di atas, enggak lagi di bawah, itu semua merasakan. Sebagai seorang MUA, pasti kan merasa terdampak juga. Selama pandemi itu apa aja dampak yang sudah Mbak rasakan? Terus bagaimana Mbak mengatasinya? Solusi untuk diri Mbak sendiri itu bagaimana? Jadi selama pandemi ini kebetulan banyak sekali job yang di cancel. Karena sebenarnya saya lebih kasihan itu ke klien. Kenapa? Karena mereka itu rata-rata sudah mendp gedung, Ya, catering, betul, semua, dan akhirnya mereka nikahnya itu cuma di KUA aja dan gak make up gitu loh. Kasihan sekali Mbak, saya itu banyak sekali kasus seperti itu. Akhirnya selain job yang di cancel, banyak sekali yang di cancel, dan klien-klien itu akhirnya pada itu cuman sekedar akad aja sudah selesai. Tapi apakah Mbak juga, karena kan istilahnya kalau sudah melakukan scheduling, mau nggak mau kan beberapa pihak ada yang tidak dikembalikan Iya, DP-nya. betul. Terus bagaimana Mbak, kebijakannya Mbak sebagai MUA bagaimana? Sebenarnya pada dasarnya sama sih, semuanya seperti itu. Dari awal kesepakatan juga sudah seperti itu. Kalau dibatalkan secara sepihak sudah pasti DP-nya nggak dikembalikan. Cuman saya emang narik DP-nya nggak terlalu banyak kok. Cuman untuk save tanggal aja. Oh, jadi apakah ada itu orang-orang yang akhirnya hanya menikah di, ya mohon maaf ya kawan-kawan para pengantin pandemi masa pandemi. Saya pengantin corona. tidak bermaksud untuk menyinggung banyak pihak ya kan. Untung saya belum menikah ya kan. Nanti saya tunggu pandeminya berakhir ya kan. Siapa tahu kan itunya amplopnya lebih banyak. Iya. Apakah Mbak juga tetap mau menerima untuk kawan-kawan yang sudah mendp itu bilang, Mbak saya cuma mau di KUA nih, bagaimana dong gitu? Bisa, kita reschedule bisa. Tetap Mbak mau reschedule? Bisa, Wow. bisa. Kan gak semua pihak itu mau gitu loh. Ketika dia merasa dirugikan, apalagi kalau sudah reschedule, dia anggap akan istilahnya akan memberi deal lagi gitu loh. Iya. Padahal sudah di DP. Enggak sih, kalau saya sendiri fleksibel Mbak, karena saya juga ibaratnya tuh kayak menempatkan diri saya kalau misalnya saya jadi mereka tuh kayak Ya, gimana. benar-benar. Udah kasihan nggak jadi acara resepsi, terus DP nggak dikembalikan kan kasihan. Iya kan orang menikah tuh kan yang ditunggu-tunggu tuh. Betul, momen 1 kali seumur hidup lah ibaratnya. Bahkan banyak yang sudah booking tuh jauh-jauh hari, Betul. nggak cuma berbulan-bulan, bertahun-tahun tuh sudah ada. Betul. Kecup, karena kan banyak yang kita tahu budgetingnya kan masih Betul, diatur, betul. sehingga dia DP ini dulu, DP ini betul, dulu kan. iya betul. Ternyata lumayan ya juga Iya. berdampak banget ya buat Mbak Widya pribadi. Iya, cukup berdampak Mbak. Cuman waktu itu saya mengambil beberapa kegiatan yang ibaratnya itu bisa menunjang di hari-hari yang sangat apa ya, biasanya kan Itu kan kelam dan kelabu ya kan. Pandemi nggak boleh betul, kemana-mana, betul, nggak betul. bisa ngapa-ngapain, Betul. kerjaan di cancel. Terus Mbaknya ngapain? ibaratnya saya dalam 1 bulan itu di rumah itu bisa dihitung kan ada berapa kali. Begitu kena pandemi di rumah terus, stres akhirnya. Iya kan, kalau MUA kan pasti melancong sana, melancong sini, Iya melancong betul. sana gitu. Jadi saya gunakan waktu kosong itu untuk mendesain baju sih waktu itu. Oke. Tapi penjahitnya beda, saya cuma bikin desainnya aja. Oh. Setelah itu saya bikin portofolio. Portofolio itu semacam apa ya? Jadi saya pakai model, baju saya, makeup saya, terus di foto untuk photoshoot. Oh jadi terus Semacam bikin katalog gitulah. itu untuk Mbak pribadi atau untuk katalognya si yang punya baju juga?
Untuk saya pribadi. Oh, namanya untuk pribadi sehingga di-post. kalau Iya, nanti betul. teman-teman mau pakai salah satu Betul, model-modelnya apa betul, aja gitu, bisa betul. milih gitu. Iya, Jadi betul. nanti Mbak udah punya workshop sendiri, Betul. udah punya istilahnya udah punya gantungan baju sendiri. Iya, betul. Udah bisa include sebajunya. Iya, bisa. Nanti bisa. kalau kawan-kawan ini yang editor siapa nih? Nah, nanti kita tampilkan ya gambar-gambarnya kalau Mbaknya ada kan portfolio. Nah, Iya, siap, siap. nah, ben kayak podcast tenanan gitu. Iya. Iya kan? Nah, terus selanjutnya ini masih membahas tentang dunia permakeupan dan lika-liku Mbak Widya. Kita nggak ngomong lika-liku ya, perjalanan hidup Mbak Widya sebagai seorang makeup artist. Apakah selama pandemi ini juga banyak orang-orang di sekitar tuh apakah juga mendukung ataukah malah bilang, kan ada yang bilang alah udah sepi cari yang lain, maksudnya harus punya cabang yang lain, ngapain udah banyak orang yang gagal kawin, nggak mungkin akan kawin gitu loh, kawin pun di KUA ijab Iya. sudah selesai. Nah, bagaimana, apakah lingkungan Mbak juga seperti itu mendukung atau malah membuat Mbaknya punya pemikiran jalan ke yang lain? Alhamdulillah kalau untuk keluarga, teman-teman saya dan tim saya itu mereka tetap positif sih Mbak, karena pandemi ini kan bukan cuma kita yang kena, Ya. semuanya kena, dan alhamdulillah klien juga banyak yang reschedule, Ya. jadi diundur kan. Nah alhamdulillah ya masih tetap kita semangat dan fokus ke sini tetap. Berarti memang udah diatur sama Iya, Allah rezekinya. betul. Meskipun kena pandemi tidak menghalangi orang untuk menikah. Betul. Lalu setelah apa yang Mbak sudah lewati sebagai seorang MO yang sudah kita bilang profesional, pesan-pesan apa sih buat orang-orang yang baru mulai atau ingin menerjuni dunia dunia MOA baik secara profesional ataupun yang hanya pengen bisa make up untuk pribadi gitu? Kalau untuk teman-teman yang pingin terjun ke dunia makeup artis, yang pertama itu tetap kita fokus ke skill dulu. Yap. Ya, karena skill itu paling utama. Banyak belajar di rumah, kalau bisa setiap hari. Oh, latihan Iya, terus latihan ya? terus setiap hari, banyak karena latihan itu nanti akan bikin tangan kita tuh jadi lemes dan terbiasa. Semakin banyak latihan, semakin bagus. Seperti Siap, itu. siap. Kemudian nanti sering-sering ikuti event-event seperti workshop, Oh, kemudian ya. private class seperti itu. Itu nanti akan menunjang skill, semakin lama semakin bagus. Untuk masalah produk nanti bisa bertahap. Jadi nggak harus langsung yang high end. Oh, siap. Terus untuk karena ini sudah hampir di penghujung, kita cari satu bahan yang paling orang-orang kadang-kadang kan banyak orang menggeluti dunia tersebut, tapi kadang-kadang hobinya itu beda. Ya. Kalau kita bilang MUA itu adalah passionnya Mbaknya, istilahnya apa yang Mbaknya gemari. Tapi kalau hobi itu kan di luar itu. Beda, Apa iya. hobinya Mbaknya? Kalau kira-kira? saya hobi selain makeup sih biasanya nyanyi, meskipun suaranya pas-pasan tapi suka aja nyanyi sih. Sudah kurang apa coba? Udah cantik, tukang bikin cantik orang, pinter nyanyi pula Mbak. Sampai bojo Mbak, ayo Mbak, udah kawin namanya. Astagfirullah, saya masih normal Mbak. Nah, satu kalimat padat, jelas dan untuk kita semua di podcast hari ini, bagaimana kesan dan pesan pribadi Mbak terhadap perbincangan kita hari ini dan apa yang ingin Mbak sampaikan terhadap kita dan juga teman-teman yang lagi menonton. Pertama kali saya ucapkan terima kasih dulu buat Mbak Tessa, Terima kasih banyak. buat semua yang sudah mendukung acara ini, dan buat teman-teman yang ingin sekali menjadi seorang makeup artist. Pokoknya jangan lupa untuk terus belajar, perbanyak skill ya, perbanyak pengetahuan tentang makeup. Pokoknya jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti. Itu aja yang penting. Mau laku mau nggak laku nggak peduli, harus terus Saya penting belajar. wani saya tatak. Betul. Siap. Oke. Terima kasih banyak Mbak Widya. sama-sama. Sangat menginspirasi sekali. Semoga juga begitu untuk kawan-kawan yang melihat dan jangan lupa untuk selalu stay tune di podcast kita. Insya Allah podcast kita juga bisa membawakan berkah untuk semuanya dan Amin. sampai ketemu di akhir kesempatan. See you.